girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 862 082 022 160 pada kelompok 2022 PAI 5. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, ada 3 pokok materi yang akan kita bahas pada video kali ini, dimulai dari pengertian dasar kepemimpinan. Selanjutnya kita akan melihat berbagai teori kepemimpinan, dan terakhir kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Materi pertama, definisi kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut, menggerakkan, dan mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Materi kedua, teori-teori kepemimpinan. Teori pertama yaitu teori sifat. Teori sifat ini menekankan pada faktor genetik. Asumsi yang digunakan adalah bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh sifat-sifat khusus yang dimilikinya yang melekat sejak lahir. Kedua, teori perilaku. Teori perilaku berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk Anda menjadi pemimpin hebat. Salah satu konsep yang diterapkan dalam teori ini, pengkondisian di mana Anda cenderung bertindak. 3. Teori psikologis. Teori ini menyatakan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik untuk memotivasi kesediaan bekerja dari para pengikut dan anak buah. 4. Teori The Great Man. Definisi The Great Man teori adalah sebuah teori kepemimpinan yang percaya bahwa kepemimpinan hebat terlahir bukan atas rekayasa. 5. Teori transformasi. Kepemimpinan transformasional ialah proses memimpin yang dapat mengubah individu dalam organisasi untuk mengoptimalkan kinerja dalam rangka memajukan organisasinya. 6. Teori neo-karismatik. Dari teori ini diwakilkan oleh 4 dimensi kepemimpinan transformasional. Dimensi tersebut adalah karisma dan pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. 7. Teori karismatik. Teori karismatik adalah seseorang yang memancarkan karisma dan pesona, menginspirasi pengikutnya untuk memberikan yang terbaik. 8. Teori kontingensi. Teori kontingensi atau yang dikenal dengan nama lain leader match theory, yang berarti menemukan pemimpin dengan situasi yang tepat. Teori kepemimpinan kontingensi menganggap bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Sebaliknya, kepemimpinan yang efektif bergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi pemimpin. Materi ketiga atau materi terakhir yaitu langkah-langkah mengambil keputusan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau tujuan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal tersebut. Langkah kedua, mengumpulkan data. Fase mengumpulkan data atau fakta meliputi kegiatan mengidentifikasikan masalah serta mengumpulkan masalah serta menganalisis data yang penting. Langkah ketiga, mengidentifikasi alternatif. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai alternatif dan solusi. Langkah keempat, memilih di antara alternatif pilihan. Penentuan pilihan solusi atau keputusan ini dalam tahapan pembuatan keputusan. Kemudian tahap yang kelima atau terakhir yaitu pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.